Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah masuki minggu Advent yang keempat, lengkap 4 minggu menjadi masa persiapan kita untuk menyambut kedatangan atau peringatan kelahiran Sang Juru Selamat. Di awal homili ini ada pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama, yaitu apakah kita berpegang pada janji-janji Tuhan setiap saat, terutama ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian atau kesulitan. Nabi Yesaya mengucapkan kata-kata pengharapan dalam situasi tanpa harapan bagi umat Israel. Waktu itu, kisahnya ketika Ahaz, yaitu raja murtad Yehuda dan pewaris tahta Daud, dikepung oleh kekuatan yang mengancam untuk menghancurkannya dan rakyatnya. Tuhan memberinya tanda untuk meyakinkannya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan janji yang Dia buat untuk Daud dan juga keturunannya. Raja Ahaz bagaimanapun telah kehilangan harapan pada Tuhan dan menolak untuk minta bantuan. Namun Tuhan memberikan tanda untuk meyakinkan umatnya bahwa Tuhan memang akan memberi mereka seorang juru selamat yang akan memerintah dengan damai dan adil. Seperti Nabi Yesaya, kita dipanggil dalam pengharapan untuk percaya bahwa Allah dapat dan akan memenuhi semua janjinya. Saudara-saudari sekalian, di kisah lain dari sabda Tuhan, Maria didapati mengandung anak dari Roh Kudus. Maria harus menghadapi tantangan besar kaitannya dengan iman dan kepercayaannya kepada Allah, juga terhadap keluarganya dan Yusuf, dia yang dipilihnya untuk dinikahinya. Maria diminta memikul beban tanggung jawab yang luar biasa. Belum pernah terdengar sebelumnya bahwa seorang anak dapat dilahirkan tanpa ayah kandung. Maria diminta untuk menerima pengecualian yang ajaib ini terhadap peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Itu membutuhkan iman dan kepercayaan kepada Allah dan juga janji-janjinya. Maria juga belum menikah. Kehamilan di luar nikah tidak ditoleransi pada masa itu. Maria hanya bertunangan dengan Yusuf dan pertunangan seperti itu harus berlangsung selama 1 tahun penuh. Maria dapat saja ditolak oleh Yusuf dan juga keluarganya, bahkan oleh bangsanya sendiri. Maria tahu bahwa Yusuf dan keluarganya tidak akan memahami peristiwa itu tanpa Allah memberikan suatu tanda atau petunjuk. Dan Maria tetap percaya pada janji Tuhan. Lalu kisah lain adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf disebut dalam sabda tadi seorang yang tulus hati. Yusuf ini seorang pria yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Tidak ingin mempermalukan atau menghukum tunangannya Maria ketika ia mengetahui bahwa ia sudah hamil. Kelihatannya Maria telah melanggar janji suci mereka untuk setia dan suci satu sama lain. Yusuf tidak diragukan lagi membawa masalah yang meresahkan ini kepada Tuhan dalam doa. Yusuf tidak terburu-buru menghakimi atau bereaksi dengan sakit hati dan kemarahan. Tuhan memberi hadiah Yusuf tidak hanya dengan bimbingan dan penghiburan, tapi dengan kepastian ilahi bahwa bahwa Tuhan memang telah memanggil Yusuf untuk menjadi suami Maria dan untuk menjalankan misi yang membutuhkan iman dan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yusuf percaya pada pesan ilahi untuk mengambil Maria sebagai istrinya dan menerima anak dalam kandungannya sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudari sekalian, seperti Maria, Yusuf adalah teladan iman bagi kita. Dia adalah seorang saksi yang setia dan hamba
dari rencana penebusan Allah yang sedang berlangsung. Gereja menjadikan pribadi Santo Yusuf sebagai teladan umat beriman. Secara nyata terungkap dalam dua sikap pokok, yaitu kerelaan Santo Yusuf untuk menerima dan mengambil Maria sebagai istrinya, serta kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Allah demi terlaksananya rencana Allah. Dalam konteks ini, Santo Yusuf bersedia menerima Maria sebagai istrinya dan menerima bayi Yesus dalam kandungan Maria sebagai anaknya yang sah dalam keluarga. Meskipun pada awalnya ia ragu-ragu setelah mengetahui Maria telah mengandung yang bukan hasil hubungan mereka. Saudara-saudari sekalian, Santo Yusuf mengalami persoalan, yakni kebingungan dan hendak menceraikan Maria secara diam-diam karena Maria telah mengandung. Namun ia tidak gegabah mengambil keputusan itu. Ia masih menyimpan perkara itu dalam hatinya seperti Bunda Maria. Ia masih mengambil waktu untuk memikirkan dan merenungkan persoalan itu dalam hatinya. Ia membiarkan Allah yang berbicara dalam hatinya. Maka saudara-saudari sekalian, dalam masa Advent ini, seiring dengan himbauan gereja bagi seluruh umat Allah untuk membuka diri bagi Tuhan Sang Juru Selamat yang hendak membersihkan dosa-dosa kita dan menguduskan kita, kita pun berusaha mengosongkan hati, dalam arti tertentu menyiapkan hati, lebih bertekun dalam doa, merenungkan sabda Tuhan, seperti Santo Yusuf yang juga merenungkan peristiwa yang dialaminya, supaya Allah yang mengatasi segala persoalan yang dihadapi manusia pada zaman ini. Dan kita juga mampu menangkap peristiwa yang terjadi yang kita alami dalam hidup ini. Sebagai bahan permenungan bagi kita juga dapat bertanya dalam diri kita, apakah kita siap untuk percaya pada janji-janji Tuhan, bahkan ketika dihadapkan pada keadaan yang membingungkan dan masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi telah membawa kepada kita putra tunggalnya, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Maka marilah kita siapkan hati, siapkan batin, siapkan rohani kita untuk menyambut peringatan kelahiran Sang Juru Selamat dengan hati yang penuh syukur dan penuh iman. Dan kita terus memperbarui iman dan harapan kita kepada Tuhan dan juga karya-karya penebusannya dalam hidup kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.